Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam agenda podcast kita yaitu Gontorian Riau. Selamat datang. Ini dia podcast kita. Hari ini kita mau bahas tentang pendidikan yang ada di Gontor serta cara-cara kita bisa mendaftar ke Gontor gitu. Tahun akademik di Gontor itu mengikuti tahun Hijriah. Jadi mulai dari 1 Syawal ya, berikut dengan setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai berikutnya. Kemudian tahun akademik itu sudah ada sesuai dengan tahun Hijriah itu sendiri. Jadi tidak mengikuti dari tahun Masehinya begitu. Kalau kita misalnya punya ada yang ingin mendaftarkan ke Gontor, itu bisa kita daftarkan ketika pendaftaran itu buka, yang sudah biasanya di websitenya juga ada. Kita bisa ketik di www.gontor.ac.id. Jadi kita bisa melihat di situ, kita bisa pantau terus. Ketika sudah terbuka pasti sudah ada, tinggal klik saja begitu. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya kita mau menuntut ilmu ke Gontor, kemudian kita berniat untuk belajar di Gontor, siapa aja yang bisa, kan begitu. Maka kalau misalnya dia lulus dari SD atau MI dan ijazahnya sudah keluar, maka dia boleh mendaftar ke Gontor. Seumpama dia sudah selesai SMP atau sekolah menengah pertama ya, atau aliyah, maka dia juga boleh ikut kelas intensif. Jadi ada 2 kelas, ada yang reguler. Reguler ini masa belajar 6 tahun dengan pengabdian 1 tahun begitu. Kemudian ada yang SMP itu aliyah begitu ya, itu masa belajar 4 tahun dengan pengabdiannya 1 tahun. Kalau misalnya ada yang lebih daripada itu, lulus SMP, kemudian ada juga yang ingin mondok di Gontor, dia lulus SMA, ada bahkan dia sudah lulus kuliah, itu Gontor memperbolehkan saja.
Yang namanya kita mau masuk suatu lembaga pendidikan, pasti ada tes, pasti ada seleksi. Dan masuk ke Gontor ini adalah salah satu tes dan seleksi yang sangat diinginkan oleh para peserta pelajar ya, atau calon pelajar begitu kita menyebutnya, capel ya, calon pelajar. Maka harus ada beberapa hal yang dipersiapkan. Yang pertama adalah dari segi bidang keilmuan, yang kedua dari segi dari bidang mental dan akhlak. Nah, dari segi bidang keilmuan ini sendiri, kita memberikan bimbingan kepada para calon-calon pelajar ini dengan waktu yang cukup untuk belajar. Dan Gontor sekarang saat ini juga ada khusus pondok yang memang khusus untuk sebagai calon pelajarnya menimba ilmu di situ. Jadi ada beberapa materi pelajaran yang harus dikuasai. Salah satunya adalah al-imla. Nah, al-imla itu adalah dikte, menulis tulisan Arab. Jadi diucapkan dengan lisan, dituliskan dengan menggunakan tangan dengan ballpoint, kemudian dituliskan dengan tulisan Arab. Kemudian ada juga berhitung ya. Kalau misalnya di Gontor itu dia belum masuk kepada ranah matematika, tetapi untuk calon pelajar ini dia paling tidak bisa berhitung. Ada berhitung 1, ada berhitung 2. Kemudian yang dasar yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, itu ada bukunya. Jadi 3 materi pelajaran ini untuk ujian tulis ini wajib dikuasai oleh calon pelajar. Ada juga ujian lisan. Nah, ujian lisan ini terkait dengan akhlakul karimah, akhlaknya para calon pelajar. Kemudian yang paling diutamakan adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwid. Bukan berarti dia harus menghafal 30 juz, tidak. Sedangkan mungkin ada di beberapa situasi atau di beberapa tempat pendidikan minimal hafal sekian juz, minimal hafal sekian juz. Tetapi kalau Gontor ini sendiri paling tidak dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Itu kalau untuk masuk Gontor. Dan membaca Al-Quran sudah mengerti mana hukum bacaannya, tajwid ataupun makhraj. Bukan dari murattalnya atau mujawad, atau dengan seni baca Al-Quran, itu tidak diujikan, melainkan cukup dengan membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, seperti itu. Maka ada akhlak ya, nanti ketika bagaimana cara kita masuk ke ruang ujian, bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara duduk kita. Nah, untuk calon-calon santri yang berada di seluruh pelosok Provinsi Riau, Pekanbaru, Bengkalis, Duri, Dumai, Kandis, Rengat, Kampar, ya, Rohil begitu ya. Kemudian Tembilahan dan seluruh yang ada kabupaten berada di wilayah Provinsi Riau, maka Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor cabang Pekanbaru ini memiliki wadah yang disebut dengan bimbingan masuk Gontor ya. Jadi siapa-siapa saja calon wali santri ataupun siapa saja dari masyarakat yang ada di Riau ini ingin memondokkan anak-anaknya di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo untuk yang putra, maupun di Mantingan, Ngawi untuk yang putri, bisa menghubungi bagian bimbingan masuk Gontor. Nanti ustadz-ustadznya akan kita berikan informasi ke depannya, karena setiap tahunnya kita mengantarkan anak-anak untuk mendaftar ataupun nyantri di Gontor, dengan catatan adalah terbimbing oleh ustadz-ustadznya yang berada di kota Pekanbaru. Jadi mulai dari sebelum bukanya pendaftaran itu 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun mungkin 4 bulan sebelum Ramadan ya,
maka kita sudah membuka bimbingan masuk Gontor seperti itu. Kemudian untuk pendaftarannya kita dampingi, yang pastinya akan ada diskusi-diskusi lebih lanjut dengan orang tua calon wali santri ini, seperti itu. Nah, itu beralamat di Jalan Duyung ya, di seberangnya Masjid Nurul Haq. Itu ada ruko kita di sana, maka di sana kita melaksanakan pembelajaran. Itu setiap hari Sabtu dan hari Ahad pagi sampai sore, kita full day. Welcome to the IMLA class, where we explore the art of writing Arabic beautifully. In the IMLA class, we offer 2 levels of learning, beginner and intermediate. Each level is designed to meet your learning needs by providing appropriate materials. In the syllabus, you can find the learning materials that will be taught at each level. These materials will be delivered through easy-to-understand and enjoyable instructional videos. Not only that, each lesson will be accompanied by quizzes to test your understanding, and at the end of the course, there will be an exam to evaluate your progress. Don't miss the opportunity to deepen your understanding of Arabic writing. Enroll now in our IMLA class. Further information can be found on our website, arabicgo.com. Let's explore the beauty of the Arabic language together through the IMLA class. See you in IMLA class. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Masih banyak yang hendaknya kami sampaikan lagi, tetapi karena kita terkait dengan waktu dan beberapa kegiatan, kami cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diketik di kolom komentar ya. Nanti kita akan berbalas.